nasional kita digegerkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2023 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPA melakukan penundaan pemilu di 2024. Dan untuk hal ini kami telah mengundang salah satu praktisi senior kita, yaitu Bapak Indra Wijaya, selaku juga sebagai pengamat sosial. Halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore, Mbak. Kamu semua sehat? Terima kasih untuk sore hari ini meluangkan waktunya bersama kami Terminal Berita. Kami bertanya terkait tentang penundaan pemilu nih Pak nih, yang lagi gencar-gencarnya, yang lagi booming di viral di seluruh santero Indonesia. Santero Indonesia ya. Keputusan dari PM itu sendiri, bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, pemilu itu tidak bisa ditunda. Pemilu itu bukan ranahnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini kan persoalan Partai Prima, kalau saya nggak salah ya, dengan tidak diloloskannya, terus mereka melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri, ya itu tidak bisa mengakibatkan pemilu itu ditunda. Pemilu itu ditunda apabila terjadi kegentingan negara yang tidak memungkin dilakukan satu pesta demokrasi. Itu mungkin bisa MPR, DPR mereka bersidang bahwa pemilu tidak mungkin dilakukan dalam keadaan terjadi kegentingan atau huru-hara. Bukan persoalan ada satu partai yang berperkara dengan KPU karena tidak lulus, terus dia berperkara. Perkaranya itu harusnya dibawa ke Bawaslu. Itu ada contoh. Waktu itu, kalau saya tidak salah kan ada Partai Umat namanya. Partai Umat kan juga tidak lolos waktu verifikasi faktual, sama dengan Partai Prima. Tapi mereka melakukan gugatan ke Bawaslu. Dan mereka diperintahkan untuk melakukan verfak ulang. Dan mereka berhasil. Dan itu diakui oleh KPU. Nah, menurut saya ini Partai Prima ini nggak jelas gitu. Kenapa masih mereka lari ke pengadilan? Seharusnya pengadilannya di Bawaslu. Itu pendapat saya ya. Karena pemilu sendiri juga banyak undang-undang ya yang mengaturnya gitu, yang memidaninya kan. Jadi kalau pendapat saya ya sangat simpel gitu kan. KPU terus melawan, KPU harus banding, dan mudah-mudahan kalau dia banding ke MA, ya hakim-hakimnya itu lebih cerdas memahami konstitusi gitu. Baik. Kalau saya nilai ini yang terkait soal lanjutannya nih Pak nih, tadi kan sudah diberitakan bahwa PN itu kalau menurut Bapak Mahfud MD adalah istilahnya sah kamar gitu ya Pak ya. Nah menurut apakah, karena sumir nih Pak nih berita di luar sana bahwa memang ada kekuatan politisi yang sangat jauh lebih besar ingin melakukan suatu suatu rencana besar untuk memang meloloskan partai ini dengan asumsi bahwa siapa tahu bisa dilakukan penundaan ini. Dan menurut Bapak, apakah ada pihak-pihak yang merasakan keuntungannya dari penundaan pemilu seandainya pun itu terjadi? Menurut tanggapan Bapak? Ya, itu sebetulnya sudah kasat mata ya. Wacananya itu dari mulai penundaan pemilu, dari mulai 3 periode, dari mulai perpanjangan jabatan presiden, dari mulai presiden sudah 2 periode boleh lagi mengajukan dicalonkan lagi sebagai calon presiden. Nah sebetulnya kunci itu kan sudah divonis oleh MK. Ada yang menjadi judicial review ke MK agar, saya lupa dia pakai pasal undang-undang berapa, tetapi poinnya dia mengajukan bahwa
presiden dan wakil presiden yang sudah 2 periode itu boleh diajukan untuk dipilih kembali. Dan kan 100% permohonannya ditolak oleh MK. Jadi persoalan penundaan pemilu itu sebetulnya pintunya tertutup perpanjangan dan incumbent maju kembali. Oke. Tetapi Itu mungkin tentang penundaan pemilu ya Pak Indra. Lalu bagaimana tanggapan Pak Indra terkait dengan salah satu partai yang menginginkan maju lebih cepat pemilunya? Tanggapan Pak Indra bagaimana? Tadi itu tentang penundaan pemilu, kalau sekarang itu tentang salah satu partai yang memajukan waktunya lebih cepat. Oh, ada satu partai ya yang minta apa? Percepatan pemilu, yaitu dari partai Percepatan. Oh, mungkin itu karena kegerahan mereka saja, gitu. Kegerahan mereka, gitu kan. Sebetulnya mereka mengerti konstitusi, mereka juga sudah tanda tangan itu pernyataan pemilu jujur, bersih, tahapan segala. Sebetulnya partai-partai itu sudah tanda tangan ya Pak di KPU. Tetapi ini mungkin karena kegerahan saja mungkin ketua umumnya ini sih dari Pak jadi tunda-tunda, ya mending maju aja sekalian. Yaitu ya bahasa-bahasa menurut saya itu hanya bahasa sindiran aja gitu. Daripada ditunda mendingan dipercepat gitu. Itu pendapat saya. Iya. Dan semoga saja KPU tetap konsisten ya Pak ya dengan jadwal yang telah diputuskan dan disepakati oleh para peserta pemilu di 2024 nanti ya Pak ya. Dan harapan kita semoga pemilu ini berjalan dengan lancar dan sukses pastinya. Terutama Pak Indra, semoga sukses selalu dan selamat sore, sampai berjumpa selamat sore di terminal berita selanjutnya. Closing statementnya, tak mungkin pemilu ditunda. Setuju. Terima kasih Pak Indra, selamat sore. Terima kasih.